Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Naba. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan An-Naba itu berbeda dengan Al-Khabar. Kalau Al-Khabar itu seperti Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada istrinya, "Sa'atikum bi khabar." Saya akan mendatangkan berita. Khabar itu bisa benar bisa salah. Jadi yang diprediksi oleh Nabi Musa itu ketika melihat api, "Inni anastu nara." Saya melihat api, "Sa'atikum minha bi khabar." Nanti mungkin ada berita, bisa berita baik, bisa berita buruk. Ya. Kemudian kalau An-Naba itu berita yakin, tidak perlu ragu kita. Ini sebagaimana burung hudhud ketika Nabi Sulaiman mengatakan, "Kalau kamu itu tidak mendatangkan kepadaku alasan yang benar, saya akan membunuh, akan menyembelihmu." Apa kata hudhud? "Saya memberikan berita kepadamu bisa bain bina bain yakin." Naba, menggunakan kalimat naba. Artinya apa? Hudhud melihat sendiri Ratu Balqis itu menyembah matahari. Ya. Niatnya apa? Berita sudah yakin dan tidak diragukan lagi. Begitu juga hari kiamat, yakin, hanya pelera kemudian. Kematian itu harus yakin dan tidak perlu ragu. Hari kebangkitan itu yakin, tidak perlu ragu tidak. Tatkala kita dibangkitkan nanti hanya pelera ragu. Ya. Bagaimana membaca ayat ini? Nabi Uzair ketika melihat reruntuhan itu dia merasa kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan ini kembali? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Kemudian Nabi Uzair itu ditidurkan 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma ba'atha. Kemudian Allah bertanyakan, "Nabi, kamu berapa waktu sudah kamu tidur?" Dijawab oleh Nabi Uzair, "Labistu yawman aw ba'da yawm." Saya hanya tidur sebentar saja. Tidak, kata Allah, kamu sudah tidur 100 tahun lamanya. Artinya apa? Kamu itu tertidur selama 100 tahun, saya tidurkan kamu dan saya bangunkan kamu. Selama 100 tahun Pak tidur. Artinya apa? Saya sanggup menidurkan kamu dan saya sanggup juga membangunkan kamu. Saya sanggup menciptakan manusia dan saya sanggup juga memusnahkan manusia. Saya sanggup mengadakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada, dan saya bisa menghilangkan, melenyapkan manusia dan membangkitkan manusia kembali. Ya. Ini naba namanya. Nampaknya anak pelera bukan, tidak perlu ragu kita. Makanya, walaupun banyak manusia yang masih ragu, manusia yang ragu, betul mana betul. Maka ayat 6 yang akan kita baca di sini, ini namanya ayat takrir namanya. Jadi bukan takrir pakai kaf, tidak, tapi pakai kaf. Takrir. Takrir itu apa? Menguatkan dari. Jadi seperti Nabi Uzair ketika bangun dari tidurnya 100 tahun, Bani Israel tidak percaya kalau itu Nabi Uzair. Sehingga Bani Israel bertanya, "Mana bukti kalau kamu Uzair?" Ini kita jumpai bisa di dalam tafsir Al-Baitawi. Apa kata Nabi Uzair? "Saya bisa menghafal Taurat sebagaimana yang kalian tahu dulu. Kalau saya itu bisa menghafal Taurat." Akhirnya tidak ada satupun Bani Israel yang menghafal Taurat pada waktu itu. Kenapa? Karena Taurat sudah dibakar oleh Raja Bakhtansar. Satu-satunya yang bisa menghafal Taurat waktu itu adalah Nabi Uzair alaihissalam. Maka ketika itu mereka baru mengakui kalau ini adalah Nabi Uzair yang setelah tidur selama 100 tahun lamanya. Artinya Nabi Uzair mentakrir. Takrir itu apa? Menguatkan. Saya adalah Uzair
Buktinya apa? Ini buktinya, ini buktinya. Ya. Ini Allah begitu juga. Kalian tidak percaya kepada zat yang membangkitkan kalian. Kalian tidak percaya kepada zat yang memberikan rezeki kepada kalian. Kalian tidak percaya kepada zat yang menghancurkan bumi ini setelah mengadakan bumi ini. Siapa itu? Maka Allah jelaskan pada ayat ini, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Kalau kita jeli, kita akan mendengar ayat seperti ini pada surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di dalam kaidah tafsir, hamzah ketika ketemu dengan lam itu maknanya takrir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di dalam terjemahan itu diterjemahkan begini. Ya Muhammad, apakah kamu tidak melihat ashabul fil? Kalau kita cerna, ya kita cerna dengan akal sehat kita, Nabi Muhammad memang tidak melihat ashabul fil, karena Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada waktu itu. Nabi Muhammad ketika datang tentara gajah itu, Nabi Muhammad belum lahir. Dalam satu riwayat katanya 40 hari. Dalam tafsir As-Sa'di 20 tahun setelah itu. Di dalam kitab Rahikil Maktum 20 tahun setelah kejadian itu baru lahir Nabi Muhammad SAW. Sekarang maksud pernyataan Allah itu apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini maknanya takrir. Makanya hamzah dimanapun ayat apapun, ketika hamzah ketemu dengan lam, alam itu maknanya takrir. Ya Muhammad, kamu sudah saya ajarkan cerita tentang ashabul fil. Kamu sudah tahu cerita tentang ashabul fil. Kenapa? Karena saya ajarkan cerita itu kepadamu. Ini begitu juga. Alam naj'alil arda mihada. Maknanya apa? Sudah saya jadikan bumi ini untuk kalian, kata Allah. Apa yang kurang lagi, kata Allah? Mihada. Jadi mihada di sini, kalau di dalam tafsir Sawi dan Jalalain, beliau mengatakan firash. Mihada itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu apa? Mahdun itu tempat tidur bayi, ya, tempat tidur bayi. Lahad itu tempat tidur ketika kita nanti meninggal dunia. Artinya apa? Ketika lahir kita ada tempat tidur, ketika meninggal juga ada tempat tidur. Perhatikan tempat tidur bayi, perhatikan tempat tidur di lahad kita. Ada nggak tempat tidur itu iwing-iwing memang, atau dia merek dan sebagainya? Tidak. Tempat tidur bayi itu kan lurus ya. Tempat tidur kita di alam barzakh kan lurus. Anak iwing-iwing. Inilah yang Allah katakan. Saya sudah menciptakan bumi itu lurus. Maksud lurus apa? Dalam tafsir As-Sa'di, muhayya'ah. Sudah saya siapkan semuanya untuk kalian. Tidak ada saya persulit ini, tidak ada, kata Allah. Rezeki saya berikan, semuanya saya berikan untuk kalian. Ini makna mahda. Mihada, mahdun. Mahdun itu mufrad. Mihada artinya apa? Dalam bentuk jamak. Saya jadikan bumi ini terhampar luas. Saya jadikan bumi ini untuk kalian. Semua sudah ada, fasilitas sudah ada, kata Allah. Maka di dalam surah Al-Kahfi, wal arda wada'aha lil anam. Jarang kita lihat muslim kayak bangsa seperti ini. Kalau biasanya saya makan roti, objeknya selalu terakhir. Tidak ada roti yang saya makan, tidak ada. Tapi dalam kaidah bahasa Arab, ketika memulai objek itu di depan, ini maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Artinya bumi ini wal arda wada'aha lil anam, memang khusus diberikan untuk manusia. Walaupun sebagian penafsir mengatakan anam bermakna al-jin. Anam itu juga jin, masuk jin. Kenapa masuk jin? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Makanya jin dari dulu tidak pernah naik ke langit. Jin tidak pernah naik ke langit. Dan jin tidak pernah tahu bagaimana langit. Apalagi langit 1 sampai langit 7. Kenapa? Di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Khalaqallahu al-janna wa askanahu fil ardi. Dari dulu ketika Allah menciptakan jin, jin itu diciptakan di bumi, wa askanahu fil ardi, dan Allah berikan tempat mereka di bumi. Kenapa di dalam Al-Qur'an pada surah An-Najm, naq'udu maqa'ida lis-sam'i, kami mendengar kata jin, kami mendengar, mencuri-curi pendengaran langit. Apa maksudnya? Apakah jin pergi ke langit?
Tidak. Jin di situ Pak, jin, iblis, syaitan, mereka semua berada di bawah langit pertama. Makanya mereka menggunakan kalimat nahnu naq'udu maq'ida bis-sam'i. Naq'udu itu di dalam Abi Hilal Al-Askari, dalam kitab beliau itu kalau maq'ad itu tempat duduk panjang. Pak duduk panjang, ada yang duduk rame-rame. Ya. Kalau istilah kita kabakku panjang, anak budak beli. Iblis kai kabakku panjang oleh Allah, anak budak beli Pak. Tidak diberikan kehormatan lagi oleh Allah. Syaitan begitu juga. Akhirnya dua-dua ini mengajak jin. Ya purno jin, mari kita naik ke atas, tapi tidak sampai ke langit pertama. Sehingga sebagian jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kenapa? Sebagian jin yang beriman, mereka tahu kalau iblis dan syaitan selama ini memperdayai dia. Rupanya yang diperdayai oleh syaitan dan iblis itu bukan manusia saja, jin juga diperdayai. Sehingga jin mengatakan, yaqulu safihuna 'alallahi syafa'a. Rupanya kata jin, yang murai kamu bangai kan? Ya puno kamu macam-macam kata jin. Ini bukan murai Pak Iblis. Kenapa? Dia selalu memberikan masukan kepada jin. Apa masukannya? Wahai jin, Allah nak sayang le gerau, kai bo gerau. Hana video rezeki gerau. Makanya ketika jin mendengar ayat Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ketika itu jin langsung berubah pikirannya. Rupanya Allah itu sayang kepada saya. Rupanya Allah itu memberikan rezeki juga kepada saya, sebagaimana diberikan kepada Adam dan keturunan Adam. Ada berdoa yang ibnu katanya. Akhirnya sebagian jin itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan yakin kepada Al-Quran. Ini maksudnya apa? Inilah ayat takrir namanya. Takrir itu Allah akan kuatkan. Kamu apa tidak percaya kepada saya, kata Allah. Apakah bumi ini terhampar begitu saja? Tidak, kata Allah. Apakah terhampar begitu saja? Dari mana lautan itu? Dari mana rezeki yang di bumi ini? Kalau bukan ada zat yang memberikan rezeki kepada manusia yang ada di bumi, tidak mungkin ada begitu saja. Kita tiba-tiba datang, ya, lagi kamu ketika jauh yang mana? Kami lihat ada rumah aneh rumah ini. Rumah itu dia bergabung dengan gunung. Jadi ada gunung, kemudian ada rumah di atasnya. Kami yakin ini nggak mungkin rumah ini ada begitu saja. Kami tanya sama orang Yaman itu, kami tanya, itu di mana? Di matanya. Kenapa bisa begini? Nggak mungkin ini ada begitu saja. Dia tersenyum, apa kata dia? Itu dipahat oleh orang Yaman. Dulu gunung itu dipahat menjadi rumah. Watak itu nabi naljibali buyuta. Inilah yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang dulu itu peradaban mereka apa? Gunung dipahat, gunung dibuat. Kalau kita kan kayu, gunung dibuat jadi rumah. Jadi artinya nggak ada begitu saja. Jadi mustahil kalau sudah tiba-tiba ada rumah, tidak mungkin. Ada yang buat. Bumi begitu juga, tidak mungkin begitu saja. Fasilitas yang diberikan tidak mungkin ada begitu saja. Artinya apa? Ada yang buat. Maka Allah katakan alam dan jangan ditatami ada. Gunakan otakmu kata Allah. Gunakan pikiranmu kata Allah. Coba gunakan pikiranmu. Saya sudah memberikan fasilitas semuanya. Siapa yang berikan fasilitas itu kata Allah? Coba kamu pikirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wal jibala autada. Jibal itu jamak daripada gunung. Jabalun itu satu gunung. Dua gunung. Jabalani. Jibal banyak gunung. Wal jibala autada. Autad kita mungkin pernah mendengar di ayat lain. Wa fir'auna dzil autad. Apa maksud autad di situ? Fir'aun, kenapa dia tidak mau beriman kepada Musa? Karena posisinya sudah aman Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad. Semuanya ada sama dia. Kekuatan hebat, semua hebat. Semua mendukung dia. Ini makna autad. Autad itu sudah kuat sekali. Sistemnya sudah kuat. Sistem Fir'aun itu sudah kuat. Makanya Fir'aun itu kan terus setelah mati Fir'aun itu lanjut lagi Fir'aun lain, lanjut lagi Fir'aun. Artinya apa? Kekuasaan Fir'aun itu di Mesir sudah kuat sekali dan dikuatkan oleh ribuan penyihir Fir'aun. Fir'aun itu punya 7.000 penyihir. Beda begitu. Penyihir dari suku Kipti dan penyihir dari suku Bani Israel. Artinya apa? Tidak ada yang bisa memboyang Fir'aun. Ini autad namanya. Autad di sini waja'alna wa khalaqnakum wal jibala autada.
gunung itu saya buat sedemikian rupa untuk mengokohkan, menguatkan bumi ini, Pak, sehingga tidak goyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sistemnya sudah kuat sekali. Walaupun nanti terjadi gempa dan lain sebagainya, sebelum gunung itu dicabut oleh Allah tidak akan pernah terjadi kiamat. Makanya ketika nanti gunung itu dicabut, wasuyiratil jibal, ketika gunung saya copot gunung, kata Allah Subhanahu wa taala, maka lempengan bumi itu akan lepas satu-satu. Yang punya gempa itu biasa ya Pak? Oh, gempa yang biasa ya Pak? Artinya apa? Ada yang lebih dahsyat dari gempa ini lagi. Ketika nanti Allah tarik gunung itu, maka gempa itu lebih dahsyat. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Isra, kalau Allah mengungkapkan kalau gempa itu sangat dahsyat sekali, maka diungkapkan dengan dua ayat yang berbeda, tetapi bunyinya sama. Fa'akhadhahumur rajfatu fa asba'u fi darihim jathimin. Satu ayat 90, satu ayat 100 lebih. Artinya apa? Allah mengatakan sebelum gempa-gempa yang kamu lihat di dunia ini, artinya apa? Ada gempa yang lebih dahsyat lagi yang kita lihat selama ini. Ada gempa yang lebih dahsyat lagi. Gempa apa ini? Gempa kaum Ad, gempa kaum kaum Ad, dan gempanya kaum Syuaib. Maka gempa mereka lebih dahsyat lagi. Fa'akhadhahumur rajfah. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Rajfah itu menggunakan tak marbutah. Itu maknanya apa? Ya dulu alal marrah. Marrah itu apa? Sekali digoncang hancur semuanya. Kaum muslimin sedang yang dirahmati Allah. Ini makna autat. Dan Allah jadikan gunung itu, ya, ini maksud jadikan apa? Sudah saya jadikan gunung. Karena fasilitas. Tidak kalian nikmati saja. Cuma kalian tidak mengenal yang memberikan fasilitas itu. Ya, ini masalahnya. Jadi makanya diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, gejuk nyo akai gejuk hati di Allah. Gejuk modal di Allah untuk bisa mengenal kebaikan dan kejahatan. Makanya pergunakanlah otak untuk bisa mencerna saja. Tetapi untuk dekat dengan Allah tidak bisa otaknya. Untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hati. Ya. Maka menyo hati bro, kenapa tidak berdoa Allah? Nyo hati bro, degi juga, bengeng juga, bakah bengeng, kemudian ria dan lain sebagainya. Tapi apa berdoa Allah? Pemilihan diri, pemilihan diri dan kemaaf Allah. Setelah itu baru kita dekati Allah. Alladzina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Orang yang membersihkan hatinya, dia berjihad untuk mencari saya, kata Allah, untuk beribadah kepada saya permudah terus dia, permudah terus untuk bisa mengenal saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dua ya. Ini juga namanya usul takrir. Takrir itu apa? Takrir untuk menguatkan. Karena di dalam bahasa Arab, di dalam kajian tafsir itu ada istifham, kata tanya, dua model. Yang pertama namanya kata tanya istifham insya'i. Insya'i adalah pertanyaan yang butuh pada jawaban. Berapa jamaah yang hadir hari ini? Oh, kira-kira ada 20 orang, ada 10 orang. Perlu jawaban. Berapa jumlah, berapa SPP-nya? SPP-nya 1 juta sekian. Perlu jawaban. Ini namanya insya'i namanya. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal tidak jauh dari sini. Insya'i namanya. Tetapi ada pertanyaan dalam Al-Quran yang tidak perlu jawaban, namanya khabari. Ini termasuk di sini. Khabari itu sebuah pertanyaan tidak perlu jawaban, tetapi dia mengandung makna yang berbeda. Salah satunya adalah litakrir. Takrir itu ini. Nanti ada juga dalam Al-Quran. Ada kata tanya, bukan kata tanya, apa namanya? Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu. Kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi, kata Allah, coba tembus, kata Allah. Kalimat coba tembus itu bukan berarti kita sanggup menembus, tidak. Ini kalimat ini tidak butuh komentar. Kalimat ini maknanya apa? Kamu tidak sanggup menembus langit, kamu tidak sanggup menembus bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kamu sanggup menembus langit? Tidak sanggup. Ya, jadi artinya apa? Di bawah langit. Sejauh mana kamu sanggup menaklukkan bumi? Bumi itu ada bumi 1, bumi kedua sampai ke-7, kan? Ini kalau istilahnya apa? Al-ardus sabah, bumi yang ke-7. Ya. Jadi dalam tafsir Sawi itu bumi yang ke-7 adalah tempatnya diletakkan roh-roh yang anak berdua. Fi sijjin, sijjin itu penjara iblis. Atau dalam bahasa lain, seluruh amal-amal kejahatan itu diletakkan di sijjin. Seluruh yang baik-baik itu diletakkan di illiyin. Kaum muslimin sedang dimana dalam majalah. Ini sekarang sudah dua. Sekarang yang ketiga, ini masih takrir juga. Artinya Allah ingin menguatkan
supaya manusia menggunakan otaknya, supaya berpikir. Ya masalahnya kalau tak oleh Allah, nak berpikir juga. Makin dia ilmu makin jauh Allah. Makin dia ilmu makin anak kemayang. Makin dia ilmu makin hidup menak kau. Makin dia ilmu makin kuat kau. Makin dia ilmu makin jauh masyarakatnya. Artinya apa sia-sia diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada lebih dahsyat lagi dari otak itu, itulah hati. Maka ketika malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, di dunia ini apa yang lebih dahsyat ya Allah, yang lebih hebat ya Allah? Ya. Ini kita sudah pernah cerita ketika Allah menciptakan gunung, melihat gunung, malaikat melihat gunung, wah hebat sekali gunung itu. Ketika gunung itu Allah menjadikan besi, gunung itu ditaklukkan oleh besi. Ikra gunung, apa kata malaikat? Waduh, besi ini rupanya bisa mengalahkan gunung yang hebat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan api, sehingga api itu bisa membakar besi. Malaikat mengatakan, rupanya api lebih dahsyat dari besi lagi. Ketika Allah turunkan hujan, api tadi habis semuanya. Malaikat mengatakan, rupanya ada yang lebih dahsyat dari api, yaitu air. Ketika Allah berikan angin, ditiup angin, air itu ditiup oleh angin dan bisa diarahkan kemana saja menurut keinginan angin. Malaikat mengatakan, rupanya yang lebih dahsyat dari itu adalah angin. Dan malaikat bertanya, ya Allah, dari sekian itu, mana yang lebih dahsyat ya Allah? Mana yang lebih hebat dalam ciptaan? Allah mengatakan, bukan gunung, bukan api, bukan besi, bukan air dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih dahsyat ciptaanku adalah al-qalbu, hati ini lebih dahsyat ini, hati ini. Jadi hati ini bisa mendeteksi apa saja. Hati ini kita tidak bisa kita pungkiri. Kita habis salat subuh tadi. Kalau salat kita khusyuk, hati memberikan sinyal kepada kita tenang. Ya. Utang-utang dari ngali pakai tenang jiwa doa itu tinggal mau dia lebih luar. Jadi artinya apa? Ketika habis salat tenang, habis berzikir dan berzikir tenang. Artinya hati itu memberikan hebat sekali hati ini. Ketika kita berbuat maksiat, maka hati mendakwa. Yang awal mendakwa adalah hati. Hati memberikan sinyal yang kamu lakukan tidak benar. Kamu ambil punya orang lain tidak benar. Kamu korupsi punya orang lain tidak benar. Yang memberikan sinyal adalah hati kita, bukan teman kita dan lain sebagainya, bukan otak ini. Kita lanjut yang ketiga sekarang. Ini untuk membuktikan ya kalau Allah itu ada dan Allah lah yang melakukan ini semua. Wa ja'alna wa khalaqnakum azwaja. Saya butuh terjemahan. Coba ada terjemahannya? Ada. Ya, coba. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan apa ini? Kalau di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan pasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Di dalam tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Berpasang-pasangan itu di dunia ini hanya pelahirin, naurun roakai, naurun beakai, hanya pelahirin. Ya. Menyohan naurun roakai, hanya naurun beakai. Kalau ada kaya, ada miskin. Kalau tidak ada orang miskin, hanya orang kaya apa? Gue akan orang kaya, hanya orang mati. Ya. Sama mendung, ya mak. Makanya naurun beruakai, naurun hai dengar, naurun menentang Allah. Ada juga orang patuh kepada Allah. Kalau tidak ada orang menentang Allah, hanya dakwah itu, tidak dakwah Allah. Kalau ada dakwah, tidak ada yang perlu didakwahi. Makanya Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fasbir li hukmi rabbika. Sabar ya Muhammad, udah dunia ini sabar. Sabar betul, tenang betul. Kenapa? Saya pasang-pasangan nih Muhammad. Ada susah, ada orang harus tahan. Ada bahagia. Kadang-kadang di pagi ini kita tenang nih. Dia tiap buat guru kita tahan ya Muhammad. Kemudian saya itu, kenapa? Ini tak aswaja. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi yang genap. Apa itu genap? Nah penyakit, naubat. Jadi bukan di dokter, yo naubat ya, bukan naubat ya Pak. Kita karena yakin ke dokter itu makanya naubat. Maka kita tidak yakin kepada yang menciptakan dokter itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyakini Allah dengan mandu penyakit naubat, mandu masalah na solusi ya Pak. Na solusi kan na solusi. Cuma kita saja yang minta solusi bau lain. Ya. Coba solusi sama Allah. Yang solusi bau lain. Yang ketika nama dalam ane udah banyak lepor pada tetangga tapi, gimana lo ane itu mayang berdua ane itu berdua. Jauh di tetangga ane lo tidur ane itu mayang. Lebih parah ane lo yang itu. Masa ada lepor ya Pak? Umanya gimana lo gimana lepor pada tetangga? Baik lepor pada lo lebih berumi lo mata daya aja gini. Lepor gini-gini. Jadi bukan berarti kita lihat
maka Allah mengatakan begini, fatawakkal, bertawakkallah kamu alal hayy, kepada zat yang terus hidup dan mendengar doa doaku. Itu saya kata Allah. Ya berdoa dengan malah berdoa Allah. Dan melakema, ya Allah dulu, ya Allah bereng masalah itu, bereng dulu insyaallah. Cuma jino, yang membuat susah itu kita sendiri Pak. Bedanya berdoa, yang bukan tutah kan dosa dong dan ya. Acehnya begadang dosa ini. Allah kan memberikan apa namanya? Kalau kamu doa mau dikabulkan, hilangkan dulu dosa di dalam hati kamu. Baru kamu bisa berinteraksi dengan saya, kata Allah. Ya. Kita kalau ingin nelpon nama gede musir nanti oleh Maroko oleh Pak. Kita kalau sinyal nggak bagus kan nggak bisa kita nelpon. Artinya apa? Cari sinyal yang bagus dulu. Ketika sinyal sudah bagus, nelpon pun enak. Nyoka sinyal hana, tapu hana, gimana telepon Pak? Makanya sinyal itu ibarat apa? Menyuna dosanya kada sinyal. Menyuhana dosanya maka sinyal itu enak sekali sinyalnya. Kita bisa berdialog dengan Allah. Kita ketika sujud kan melakei Allah. Ketika habis salat kan melakei Allah. Yo gimana melakei Allah? Ngejaronya lah kalau tiada jawab. Ngejaronya lah melakei Allah inna Allah ngejaronya. Gimana melakei Allah? Ngejaronya korupsi, kata limingo, tak pokok ngejaronya. Kita ambil punya orang lain, kita juga menengadah dengan tangan ini juga. Tak mungkin. Dengan mulut ini kita kemana agak bedanya, tak kegau macam-macam. Dan dengan mulut ini kita berdoa Rabbi ufirli, gimana caranya? Tak bisa. Dengan mata ini kita melihat maksiat, dan dengan mata ini kita berdoa, ya Allah, depan pun dosa ya Allah. Tak bisa. Jadi makanya apa? Kalau ingin kita menengadah doa, tinggalkan maksiat tangan ini dulu. Kalau kita ingin minta ampun kepada Allah, tinggalkan maksiat mulut ini dulu. Ya. Kaum muslimin sedang bermain Allah. Ini sudah yang ketiga, yang azwaja. Dan azwaja akan kita langsung. Ini kira pula azwaja. Karena manusia itu sering memplesek-plesekkan buku itu. Nyokan azwaja, bukan dia sama-sama bukan azwaja. Dia sama-sama hamba Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menyembah Allah Subhanahu. Karena ada luruskan ilmu bino. Unyu dan luruskan, teman-teman luruskan, dia teman-teman Mbak Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jangan dirahmati. Kita lanjut. Wa ja'alna naumakum subata. Ini kalau kita dengar, coba Pak Endang dibaca terjemahannya. Kalau kita dengar terjemahannya biasa saja ya, coba baca. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Kan biasa, kalimat biasa. Subata itu di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? An-naumu tsaqil. Naumu tsaqil apa? Tidur yang tidak bisa dikendalikan lagi, Pak. Makanya ketika ada seorang sedang kerja dengan keroyokan. Siapa buat mereka seperti ini? Itulah Allah. Tidak ada orang yang bisa mensetel tidur. Lanjut. Nyopo tidak dengar. Pada tidak ada dengar lama. Mana dengar tidak? Jiput dengar keroyokan, Pak. Tidak macam lama ada dengar. Siapa yang buat seperti itu? Itulah saya, kata Allah. Ya. Ini malah subata. Kalau kita lihat terjemahannya biasa. Saya jadikan malam untuk istirahat. Biasa itu, biasa. Ya. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Tidur kalian itu seperti kematian, kata. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidur kalian itu ya seperti kematian. Makanya seorang akan sadar kapan ketika dia bangun dari tidurnya. Seorang akan sadar ketika dia bangun dari kematian. Perhatikan orang yang bawa mobil. Kadang-kadang dengar Pak. Dengar tidur kalau ini kamu pokoknya Pak. Ya. Apakah bisa dia setel tidurnya? Lanjut. Lu tanya Bang Andon, hai lu punya dengar motor di penjara. Lu cepi lengkap. Bukan lu punya lengkap cepi rondong rumah memang. Rondong rumah dan motor rumah itu. Jadi artinya apa? Subata itu an-naumu tsaqil. Tidur yang tak bisa terkontrol lagi, Pak. Tidak bisa terkontrol lagi. Makanya Allah katakan, saya yang membuat kamu seperti itu. Makanya sedang duduk dikit-dikit kopi dengar. Sedang itikaf dikit-dikit kopi dengar. Bapak itikaf, apa sih ini kopi itikaf. Sedang itikaf dengar. Dengar banyak hoblah dengan pemerintah sambil itikaf. Dengar pakai kopi lah. Kaum muslimin sedang iman di dalam hati. Artinya tidur ini tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya nanti sedang dia diketahui dirinya tak dengar. Sedang baca Quran tak dengar. Ya ada boleh ini. Ada orang setel. Ya setel nyodok kerja 2 jam. Ada dengar. Hancur. Makanya seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mengatakan, artinya apa? Ingin mengklarifikasi Pak ini bagaimana langit ini kok bisa seperti ini?
Bagaimana matahari kok terkontrol begini? Ya, malaikat mengatakan karena dikontrol oleh zat yang tidak pernah tidur. Kalau zat itu tidur, maka matahari, bumi tidak akan seperti ini. Nabi Musa berpikir lagi. Akhirnya apa? Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, supaya ini pelajaran untuk Nabi Musa alaihissalam. Berikan kepada dia dua tempat air. Suruh pegang dua tempat air. Jadi dua tempat air bejana. Tolong katakan sama dia, bejana kamu jangan tidur. Kalau kamu tidur, bejana itu akan jatuh. Apa kata Nabi Musa? Saya akan setel untuk tidak akan bisa tidur. Insya Allah saya tidak tidur. Rupanya setelah dia pegang sudah lama sekali, tertidur sebentar, 1 detik saya tertidur. Akhirnya satu bejana itu jatuh. Apa kata Jibril? Demikianlah alam ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1 detik pun luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1 detik pun Allah Subhanahu wa taala tidur. Maka jika kita nyawa tidak berdoa, pikir Allah nak dengar nyawa. Allah pun nak dengar doa Allah. Maka tapi berdoa ya Sami, ya Alim, ya Maha mendengar. Roh pasti didengar ya Allah. Cuma masalahnya doa kita ini dikabulkan atau tidak, itu masalahnya. Tergantung kita sendiri. Kalau kita dosa cukup jadi dosa, pancaran pak tinggal hana. Kipan yang tinggal hana dia ya Allah hana tinggal lebih kipan di kemadung ni. Tapi perbaiki dulu hati supaya sinyalnya bagus, kemudian minta kepada Allah. Jangankan Allah malaikat ini amin malaikat kepamin. Makanya kalau seorang sudah dikenal oleh para malaikat, ya untung saja ada yang kita untung. Setiap kita berdoa, malaikat itu mengikat amin, kepamin. Hai bulan dari yang berdoa amin malaikat amin. Ya. Jadi artinya kalau seorang di dunia sudah terkenal kan Pak manusia itu kemanusiaan. Terkenal manusia sekedar umum saja, betul umum kan dia dikenal Pak, dikenalin. Ya. Tetapi kalau terkenal sama malaikat dari jino terkenal, kemudian terkenal, kemudian terkenal. Kaum muslimin sedang jamaah ini dirahmati. Kita lanjut. Ini makna subhata tadi. Maka dalam tafsir At-Tabari, apa kata Imam Tabari? Imam At-Tabari mengatakan makna subhata ka'annakum tamutuna wa la tash'urun. Kamu ketika tidur itu seperti orang mati. Wala tash'urun, dan kamu tidak tahu kalau kamu sedang tertidur. Ya. Makanya dia melakukan kendaraan bahana boleh maka dengar. Nah, orang kendaraan akan dengar. Makanya banyak orang tabrak itu gara-gara tertidur. Waktu dia tanya, "Hai, pun tengah jam." Ini makna subhata. Jadi subhata itu tertidur manusia tidak disengaja tidurnya. Ini subhata namanya. Tetapi kalau tidur malu menjahit dia biasa. Ini tertidur tiba-tiba. Itu yang membuat seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikontrol. Dia udah punya kontrol, dua hana dengar. Kalau kedua kan dengar juga. Ya. Kita lanjut lagi. Ya, satu ayat lagi kalau bisa. Wa ja'alna al-laila libasa. Ya, coba dibaca apa ini? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Ini apa maksudnya? Jadi artinya apa? Manusia itu tidak bisa merubah lagi, tidak bisa merubah. Bina mudah. Nyo bengok kena dengar tu. Malam kerja tu, tidak bisa. Hanya mungkin sebagian orang yang melawat kontrak seperti ini. Nyo kerja malam, hari ini pun sakit-sakitnya. Karena apa? Pada intinya Allah mengatakan malam itu subhata. Subhata itu pakaian. Apa maksud pakaian? Yang pertama dia itu terang benderang. Ketika datangnya malam manusia takut. Tidak ada orang yang tidak takut ketika datang malam. Ketika itu malam rumah, ayo. Dan maka Rasulullah SAW, kenapa manusia batinnya takut sama malam? Ya. Makanya hati itu kan hebat sekali. Hati itu hebat sekali. Ketika datang malam kamu takut juga. Makanya Rasulullah SAW ada di dalam sebuah tafsir Al-Asr. Jadi judulnya tafsir surah Al-Asri. Wal asri kan pendek ayatnya Pak. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, cuma tafsirannya segini tebalnya. Begitu depan Pak. Wal asri di situ disebutkan Rasulullah SAW. Wal asri ada beberapa tafsiran. Yang pertama demi waktu asar. Kenapa demi waktu asar? Banyak manusia yang lalai ketika asar. Wah kandok wah limaunya temayang-temayang hanya lemah. Acitanya Pak wah kandok wah limau kapinjal kali ini temayang itu. Hati-hati, bawakan tu. Banyak orang lalai waktu itu. Banyak yang lalai bukan lalai hana itu maya. Satu. Yang kedua,
Ada yang mengatakan wal asri itu waktunya panjang. Arti waktu panjang apa? Masuk waktu asar, masuk maghrib, masuk waktu isya. Kenapa? Pada suatu hari Rasulullah SAW, ketika hampir sampai waktu maghrib, Rasulullah memanggil seluruh sahabatnya. Nyo lagi terpegat jamun, urun jamun, yang wadah katur maghrib, yang nanti hidup. Hai dengan tabarung, kamu maghrib. Jino hana, kamu maghrib, debi, main, di maghrib. Dulu itu Nabi waktu maghrib kita mau rumah, nah masuk rumah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masuk rumah. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Masuk ke rumahmu, kunci pintu rumahmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup bejana-bejana airmu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tutup makanan-makananmu, kata Rasulullah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat heran, kenapa ini Rasulullah? Syaitan ketika hampir datang waktu maghrib bergerilya. Maka ketika kita lihat mati bagaimana anak lahir itu, pencuri ikan itu puji bagaimana pekerjaan. Ya, walaupun tidrodo yang kerja bagaimana, nyambi demi ini. Yang bagaimana pekerjaan? Kenapa? Karena syaitan juga bergerilya di waktu malam. Maksiat banyak di waktu malam. Kenapa? Bergerilya di waktu malam. Jadi makanya Rasulullah menyuruh masuk ke rumahmu. Makanya Rasulullah setelah salat isya itu ada di buah hanali dengarnya. Kenapa dengar? Itu kebetulan salat lagi menyebutnya hai dah kumpul dengan. Paling enggak kita menjaga waktu ini saja, waktu malam ini. Makanya malam ini dikatakan apa? Libasan. Libasan itu apa? Diselimuti dengan kegelapan. Kalau dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan sawat. Sawat itu hitam. Hitam itu kan warna yang ditakuti oleh manusia, Pak. Dia biru kan. Ketika datang malam biru. Ketika ashabul fil, beliau melihat di atas awan itu kok hitam. Ketakutan yang luar biasa. Rupanya apa? Pangeran ababil, burung ababil yang datang. Ya. Ini masuk di bahasa di sini. Atau satu ayat lagi lah. Ya, kita mau tanya. Satu ayat lagi nya. Setelah itu baru insyaallah pertemuan selanjutnya ayat 13, ayat 12. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, coba dibaca lagi Pak. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ya, ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Siang itu diberikan manfaat yang banyak. Maka diberikan dengan bunga coro dengan tapi katanya bukan kerja belum rezeki dari Allah. Jadi artinya apa? Faksu fi manakibiha kata Allah. Jadilah rezeki di bumi yang luas ini kata Allah. Oh hana di tina rezeki di tidak. Nah urun dengan di tina rezeki kan di tina lebih di tidak kata Allah. Nah urun di tidak jangan rezeki di tina. Jadi artinya apa? Faksu fi manakibiha, rezeki itu ada di mana saja kata Allah. Ma'asya, arti ma'asya itu ada semuanya. Jadi ma'asya itu bisa mencari rezeki. Ma'asya itu berdakwah. Ma'asya itu berinteraksi sosial dengan masyarakat. Karena interaksi sosial dari waktu pagi sampai apa namanya asar. Artinya ada batas-batas tertentu di dalam Islam. Jangan mengunjungi orang lain ba'da tahirah setelah zuhur. Jadinya apa dulu dia ngomong. Jangan kunjungi rumah orang setelah fajar habis salat subuh. Nyampe aja rumah habis main subuh memang. Dalam Islam ada ketentuannya. Jangan pergi rumah orang lain setelah salat isya. Kau istirahat isya. Makanya buat perjanjian dulu. Ya. Makanya ada 3 waktu ini. Salasa aurat itu adalah aurat. Apa itu main isya kau istirahat? Apa itu main subuh kau mungkin ada yang buku ya. Kemudian apa itu main luhur minat zahirah. Setelah salat zuhur. Ya. Artinya apa? Waktu kamu bekerja itu kamu ini dari pagi sampai ini terus kerja kata Allah. Berinteraksi sosial lah kamu. Mohon berdakwah lah kamu. Yang dia bukan dengan alasan ambil dua aja mau main itu. Dakwah ini. Oh haji walaupun nyampe aja ini lah. Urut istirahat. Habis salat fajar begitu juga. Habis salat isya juga demikian. Jadi ini namanya gaya bahasa takrir. Gaya bahasa takrir menguatkan kalau bahasa Indonesia. Menguatkan, mentaukidkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sanggup menghidupkan manusia, sanggup mematikan manusia dan sanggup membangkitkan manusia. Allah sanggup memberikan penyakit kepada manusia dan sanggup memberikan solusi kepada manusia, menyembuhkan manusia. Manusia itu dibuat susah oleh Allah dan sanggup juga untuk dibuat tenang kembali. Maka ditanda kehebat Allah ini. Kenapa? Karena yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kedua dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih.